Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolha dari kelas Teknik Sipil 6A NPM 22640033. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Jalan Rel, yaitu tentang studi keselamatan perlintasan sebidang JPL 1 Jalan Hasanuddin nomor 35 Plomboan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perlintasan sebidang antara jalan raya dan rel kereta api adalah titik temu dua moda transportasi yang berbeda. Dengan karakteristik yang beragam, kendaraan bermotor memiliki waktu tempuh yang tidak tetap dan dapat bergerak cepat. Sementara kereta api mengikuti jadwal tertentu dan membutuhkan jarak lebih panjang untuk berhenti. Oleh karena itu, prioritas diberikan kepada kereta api yang mengharuskan kendaraan berhenti saat kereta melintas. Pertumbuhan transportasi jalan raya, terutama di daerah perkotaan, menyebabkan meningkatnya jumlah perlintasan sebidang yang perlu dikelola. Masalah utama yang muncul adalah kemacetan dan kecelakaan, seringkali disebabkan oleh kurangnya fasilitas keselamatan seperti rambu dan palang pintu. Penelitian mengenai perlintasan sebidang penting untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi existing pada perlintasan sebidang JPL 1 Jalan Hasanuddin. Yang kedua, bagaimana rekomendasi penyelesaiannya dalam upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang JPL 1 Jalan Hasanuddin. Untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui kondisi existing perlintasan sebidang JPL 1 Jalan Hasanuddin. Yang kedua, untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian dalam rangka peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang JPL 1 Jalan Hasanuddin. Manfaat penelitian yang pertama, memberikan gambaran dan pemahaman mengenai kondisi existing perlintasan sebidang JPL 1 Jalan Hasanuddin nomor 35 sebagai dasar evaluasi keselamatan transportasi di lokasi tersebut. Yang kedua, memberikan saran atau usulan perbaikan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang JPL 1 Jalan Hasanuddin. Landasan teori yaitu konstruksi jalan rel harus memenuhi standar geometrik seperti lebar rel 1067 mm atau 1435 mm dengan toleransi tertentu. Kelancaran maksimal 1,5% di emblasemen serta radius lengkung dan peninggian rel disesuaikan dengan kecepatan rencana. Komponen utama jalan rel meliputi rel, bantalan, penambat, dan wesel. Bantalan dapat berupa beton, kayu, atau besi dengan syarat kekuatan dan mutu sesuai standar. Rel harus memenuhi kekuatan tarik dan kekerasan kepala rel tertentu. Selain wesel berfungsi untuk mengalihkan arah jalur. Perlintasan kereta api terdiri dari sebidang dan tak sebidang, dan perlintasan sebidang hanya diizinkan dalam kondisi tertentu. Perlintasan harus memenuhi syarat teknis seperti penunggangan rata, sudut potong itu 90 derajat, serta dilengkapi rambu, lampu, dan isyarat suara. Perlintasan dengan frekuensi tinggi sebaiknya dibuat tak sebidang, sementara yang sebidang wajib dilengkapi sistem keselamatan baik manual maupun otomatis. Metodologi penelitian menggunakan metode survei lapangan untuk mengamati kondisi fisik dan potensi bahaya di perlintasan sebidang JPL 1 Jalan Hasanuddin Plomboan Semarang. Metode ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, di mana ada teori dipilih untuk pengukuran fisik dan teori melalui observasi deskripsi. Tahap persiapan penelitian meliputi studi pustaka dari lapangan dan metode primer dan sekunder, pengolahan dan analisis data setelah penegakan eksperimen dan rekomendasi. Data primer diperoleh melalui survei lapangan yang mencatat kondisi fisik seperti lalu lintas dan karakteristik rel. Data sekunder dikumpulkan dari peta lokasi dan informasi teknis lainnya yang relevan untuk mendukung analisis. Di dalam diagram penelitian yang dimulai dari studi literatur, kemudian pengumpulan data, lalu kita mengambil data primer, data sekunder. Data primer berupa data hasil observasi, data sekunder berupa peta lokasi, penelitian, dan data dari teknisi. Lalu kemudian terpenuhi, lalu lanjutan pengumpulan data, pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Lalu selesai. Lokasi penelitian yaitu JPL 1 Jalan Hasanuddin berada di Jalan Hasanuddin nomor 35 Semarang Poncol, Plomboan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol merupakan salah satu akses terdekat menuju
jalan yang menonjol, perlintasan jalan dilalui oleh banyak kendaraan baik dalam kota maupun di luar kota. Dalam arti paling sedang memiliki lebar jalan 12 meter. Di kondisi perlintasan bisa dilihat pada gambar jalan sebidang jalan itu merupakan satu akses menuju jalan membonjol. Jalan pada pilihan sebidang menggunakan perkerasan jalan aspal yang lebarnya 12 meter. Pada jalan utama, jalan-jalan menggunakan perkerasan jalan rigid pavement. Berarti pada lengkung jalan utama dan berpotong antara jalan utama dan jalan rel kurang dari 45 derajat. Yang bisa dilihat daftar rambu lalu lintas untuk nomor 1A adalah rambu peringatan persilangan teater dan lintasan kereta api berpintu. Keterangan di lokasi itu tidak ada. Sampai dengan nomor 24 juga tidak ada. Nomor 25 adalah rambu peringatan berupa kata-kata. Yaitu ada seperti di gambar, hati-hati perlintasan ke sebidang. Lanjut di nomor 2, kelengkapan jalan dan rambu larangan. Nomor 1A adalah rambu larangan berjalan terus seperti saat dan mengerjakan berjalan setelah mendapatkan kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Itu dikatakan ada terdapatnya. Untuk nomor 1C adalah rambu lalu lintas berjalan terus pada pilihan sebidang lintasan kereta api jalur ganda seperti saat untuk mendapatkan kepastian aman. Ada nomor 12 adalah larangan kata-kata. Ada Median adalah sebagai bangunan pemisah berlajur bangunan median 6 meter per 1 meter pada lajur jarang ada. Kelengkapan infrastruktur sebidang kronometri lampu isyarat lalu lintas. Lampu adalah lampu terdiri sepasang lampu merah berkedip. Ada syarat suara adalah pembangkit suara yang mengeluarkan bunyi dua nada secara bergantian. Ada di inventaris garis penjaga pintu perlintasan lengkap semua, ada genta isyarat, daftar semboyan, petugas yang berwenang, daftar perjalanan kereta api sesuai grafik, KPK, semboyan bendera berwarna merah dan hijau setara lampu atau lentera. Perlengkapan lainnya seperti senter, kotak P3 dan jam dinding juga ada. Pintu dengan persyaratan kuat, ringan, karat dan mudah dilihat dengan kereta file safe. Untuk pintu elektrik ada. Nah, jam dinding juga ada. Nah, lanjut ke karakteristik jalan rel. Tabel kelas jalan lebar jalur 1067 meter bisa dilihat untuk lintas tahun per tahun. Ada kelas jalan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di JPL 1 Semarang ini terdapat 3 jalan melintasi perlintasan. Jalur 2 dan 3 adalah jalur lurus dan kiri, jalur ganda. Jalur berada pada lengkung S tanpa transisi lurusan dengan radius lengkung 600 meter. Lebar jalurnya adalah 1067, lebar spur sempit. Kecepatan operasional KPK 110 km per jam, kelas jalan 1 nomor terdapat aspat, jalur hulu 70 km per jam, jalur hilir 80 km per jam. Nilai pada penyelesaian menggunakan perkerasan aspal. Tipe rel yang dipakai itu memakai tipe rel UIC 57 atau R54 dengan gambar dimensi penambang rel R54 seperti gambar berikut. Bagian kanan itu dengan tinggi rel 159 mm, lebar kaki 57 mm, dan seterusnya. Bantalan rel adalah landasan tempat rel bertemu dan diikat dan penambat rel. Oleh karena itu harus cukupkan untuk memenuhi beban rel kereta yang berjalan di atas rel. Bantalan juga melintang rel pada jarak antara bantalan dan bantalan 0,6 meter atau 60 cm. Itu terdapat dua bantalan rel, yaitu ada bantalan beton bertulang dan bantalan rel kayu seperti pada gambar. Itu wesel dan penambat rel. Penambat rel yang digunakan pada JPL nomor 1 Semarang yaitu menggunakan bahan elastis ganda karena jalan itu termasuk kelas jalan 1, yaitu dengan tipe penambat E-Clip. Nah, pada gambar wesel biasa terdapat dua kanan dan kiri. Misalnya di implementasi stasiun Bangkal sebagai berikut, yaitu yang pertama wesel biasa kanan itu tangan 1:12 pabrikan CRBBG Bandalan Beton. Sama untuk wesel biasa kiri sama seperti wesel biasa kanan. Untuk sambungan rel itu terdapat 3 jenis,
yang digunakan di JPL 1 Semarang dengan tipe rel R54. Terdapat sambungan normal yaitu sambungan plat yang diikat dengan mur dan baut adalah kontur yang mengikat dua ujung rel sedemikian rupa sehingga operasi kereta api tetap aman dan nyaman. Yang kedua ada sambungan laster mid, yaitu pengelasan dengan reaksi eksotermik, pesan panas antara bubuk aluminium dengan bubuk besi oksida masuk baja pun kemudian dituangkan pada cetakan yang akan dilas. Yang ketiga ada sambungan insulated rail joint, yaitu IRJ menjalankan fungsi utama yaitu menjaga isolasi listrik setiap saat dan memiliki kekuatan duktil yang cukup untuk memulihkan roda melewati sambungan dengan aman. Alat pendeteksi kereta api. Pendeteksi kereta api berfungsi sebagai penanda atau pemantau atau pemberitahuan kepada petugas pengatur perjalanan kereta api bahwa sebuah blok atau peta jalan rel sedang terisi atau terdapat sarana kereta api sedang berjalan. Berarti alat pendeteksi sarana ini sangat penting kaitannya dalam operasi kereta api. Terdapat dua jenis alat pendeteksi keberadaan sarana kereta api yaitu axle counter dan track circuit. Pada axle counter bekerja dengan cara menghitung jumlah garner pada sarana kereta api yang masuk atau keluar dari peta atau blok jalur tersebut. Yang pada track circuit berfungsi dan kegunaan alat track circuit sama halnya dengan axle counter yang akan membaca keberadaan atau posisi sarana kereta api yang berada pada peta jalur tersebut. Namun terdapat perbedaan pada sistem kerjanya. Untuk identifikasi hazard terdapat 3 poin. Poin pertama, di beberapa titik jalan penyelesaian terdapat aspal yang mengelupas sehingga balas gericak pada jalan rel berserakan berpotensi kecelakaan pengguna sepeda motor atau sepeda. Poin kedua, kereta api melewati jalan perlintasan bersamaan dengan terjadinya puncak kemacetan atau peak hours di jalan sehingga sulit bagi petugas untuk menutup palang pintu. Poin ketiga, yaitu belum lengkapnya rambu-rambu jalan antara lain rambu peringatan hati, rambu larangan balik, marka lambang KA, tanda bahwa ada peringatan dengan jalur kereta api. Pada rekomendasi terdapat 4 poin, yaitu yang poin pertama melakukan perbaikan aspal pada jalan pelintasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan berkoordinasi dengan PT KAI Persero terkait perjalanan kereta api. Poin kedua, penjaga pintu pelintasan perlu menutup palang pintu lebih awal sebelum melayani perjalanan kereta api, melengkapi rambu-rambu jalan oleh dinas terkait dan juga perlu kesehatan pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu yang ada dan mendahulukan kereta api yang lewat. Poin keempat, diperlukan sosialisasi terkait bahaya pada pihak sebidang dan feedback terkait. Terima kasih telah menonton video saya. Bila ada salah kata dan mengucapkan, saya mohon maaf seberas-berasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.